Selamat hari Minggu adik-adik. Perkenalkan, nama aku Kak Christine. Dan aku, Kak Dorothy. Apakah adik-adik hari ini bersukaria? Wah, sepertinya adik-adik bersukaria ya. Hari ini juga aku bersukaria nih Kak. Kalau kakak gimana? Bersukaria nggak Kak? Kalau aku sebenarnya lagi agak kesel nih Kak. Kenapa Kak? Oke, aku kesel deh, kesel aja. Adik-adik, untuk kita bisa bersukaria, mending kita nyanyi dulu yuk. Boleh Kak. Yuk, adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Kita nyanyikan satu kali lagi. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Adik-adik, untuk memulai ibadah hari Minggu kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami sampai pada hari Minggu ini kami akan beribadah. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah kami akan bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, untuk menyiapkan hati kami juga dengan baik, dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami mau melakukan segenap firman Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah ibadah ini Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah Kak, gimana? Kakak udah bersukacita kah? Sedikit sih Kak, tapi aku masih ada kesel-keselnya gitu deh. Oh, kenapa Kak? Cerita dong. Jadi deh aku ceritain ya. Jadi kemarin itu aku terima raport semesteran. Terus ternyata nilai aku jelek banget. Aduh, aku kesel banget. Padahal aku udah belajar dengan rajin. Aku juga udah berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku minta pertolongan Tuhan, biar Tuhan bantu aku. Tapi tetap aja nilai aku ternyata jelek Kak. Jadi aku kesel. Kayaknya cerita kakak ini sama deh dengan tema kita hari ini Kak. Oh iya Kak, apa tuh temanya? Tema kita hari ini, aku ditemani dan ditolong. Adik-adik mau denger kan ceritanya? Oh gitu, kalau gitu sebentar lagi kita mau sama-sama dengarkan firman-Nya yang akan dibawakan oleh Kak Grace ya Kak. Iya, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu dulu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
dunia. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk disiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Grace. Mari kita persiapkan hati kita dan kita panggil Kak Grace. Silahkan Kak Grace. Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Grace yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini. Cerita ini judulnya Aku Ditemani dan Ditolongnya. Mari adik-adik, kita buka Alkitabnya dan membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kakak ulangin ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik, pernah mengalami masalah? Biasanya masalah yang kita hadapi apa aja ya adik-adik? Apa mungkin masalah kita seperti kesulitan membuat PR? Atau adik-adik bermasalah ketika belajar di rumah melalui online? Mungkin bosan atau bahkan tidak konsentrasi. Bisa juga masalahnya karena bertengkar dengan teman atau kakak dan adik. Sepertinya semua orang pernah menghadapi masalah dalam hidupnya masing-masing. Seringkali ketika permasalahan terjadi di kehidupan ini, kita cenderung lebih mudah merasa sendiri, merasa persoalannya berat, dan tidak ada yang dapat memahami kita, dan kita merasa sendiri menghadapi masalah ini. Seperti di bacaan Alkitab kita tadi, menceritakan sebuah peristiwa murid Yesus yang sedang dalam masalah. Waktu itu hari sudah sore, hampir menjelang malam. Tuhan Yesus baru saja selesai mengajar murid-murid dan pengikutnya di sekitar Galilea. Setelah Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik perahu menyeberang danau, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, "Mari kita bertolak ke seberang." Lalu Tuhan Yesus dan para murid-murid naik perahu dan meninggalkan orang banyak itu dan pergi menyeberangi danau Galilea. Awalnya
semua baik-baik saja. Perahu berlayar dengan sangat lancar. Angin berhembus dengan sepoi-sepoi dan terasa sejuk. Sungguh perjalanan yang damai dan menyenangkan. Tapi adik-adik, tiba-tiba angin berhembus besar sekali, sampai perahu mereka berguncang. Kemudian air masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan banyak air. Saat itu para murid sangat ketakutan. Ada angin besar, ada angin besar. Mereka berteriak cemas. Mereka kemudian mencari Yesus. Lalu ternyata Yesus sedang tidur. Mereka heran melihat Yesus, kok bisa ya tidur di tengah kondisi badai seperti ini? Dan menganggap kalau Tuhan Yesus tidak peduli dengan mereka. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ini nelayan yang menangkap ikan di danau itu. Mereka sering juga menghadapi angin yang kencang. Tetapi angin saat itu sangat kencang sekali. Mereka belum pernah mengalami angin yang kencang seperti itu. Tapi apa yang terjadi ya adik-adik? Tuhan Yesus kan sedang tidur. Murid-muridnya takut karena anginnya kencang. Akhirnya mereka buru-buru membangunkan Tuhan Yesus. Luar biasa loh adik-adik. Ketika murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus, Tuhan tidak takut. Tuhan Yesus tidak takut dengan angin besar tersebut. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan badai itu berhenti. Hai angin, diam, tenanglah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Iya, Tuhan Yesus sangat hebat. Tuhan Yesus maha kuasa. Tuhan Yesus juga bisa membuat angin yang ribut menjadi tenang kembali. Danau yang ombaknya sangat besar kembali tenang. Yang pasti, dimanapun Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus pasti menjaga, melindungi setiap orang yang bersama dengannya, termasuk murid-muridnya pada saat itu. Setelah itu, Tuhan Yesus menegur para murid. Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Para murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik, papa, mama, dan kakak. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menemani kita kapanpun, baik saat kita merasa dalam keadaan yang baik maupun susah. Walaupun kadang kita sadari kita ragu seperti para murid ketika di tengah badai, yang merasa sendirian, merasa Tuhan pun tidak menolong kita. Tapi ternyata Tuhan Yesus selalu ada bersama dan menemani para muridnya pada saat badai, maupun sebelum dan sesudah badai. Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita di saat menghadapi masalah, seperti Tuhan Yesus menemani dan menolong murid-muridnya dari badai yang mengamuk, sampai pada akhirnya tidak ada badai. Jadi adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama, menemani, dan siap menolong kita, mari adik-adik, kita harus terus semangat mengikuti Tuhan dan percaya kepadanya. Siapkan adik-adik untuk menjalankan ini di kehidupan kita sehari-hari? Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih adik-adik.
Dadah! Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh adik-adik taruh di dalam amplop seperti ini, lalu nanti dikumpulkan ketika kita sudah bersekolah minggu lagi di gedung gereja, atau adik-adik juga boleh minta tolong ke mama dan papa untuk mentransfer persembahannya ke rekening gereja berikut ini. Wah, Kak, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, aku jadi tahu kalau Tuhan Yesus itu ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Nah benar adik-adik, udah gak ada alasan lagi buat kita bersedih. Kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus itu setia. Mari adik-adik kita nyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia dengan Bangkit Berdiri. Berdiri. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekolah minggu kita hari ini sebentar lagi akan selesai. Tapi sebelum itu, yuk kita mau menutup sekolah minggu hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai pada akhirnya dengan lancar. Bapa, kami tadi telah belajar, kami telah mengetahui Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa, apapun kondisi kami. Bapa dalam surga, kiranya Engkau yang mau mengingatkan kami, Engkau yang bantu kami Tuhan, agar kami mau selalu ingat firman Tuhan yang telah Kau sampaikan pada hari ini. Bapa dalam surga, kiranya Engkau yang menyertai kami dengan segala aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini. Kiranya Engkau juga yang memberikan kesehatan kepada kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.